Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di mata kelas matematika bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait surplus produsen. Jadi surplus produsen itu hubungannya dengan fungsi penawaran. Kalau surplus konsumen kemarin hubungannya dengan fungsi permintaan. Jadi surplus produsen itu adalah selisih yang diterima oleh produsen dari jumlah suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual dan ditawarkan di pasar. Kemudian untuk mengukur surplus produsen dengan cara melihat titik potong antara kurva penawaran dengan sumbu dari harga produk tersebut. Artinya produk tersebut adalah produk yang ditentukan atau ditawarkan. Jadi perlu garis bawahi untuk mengetahui surplus produsen itu melihat dari titik potong antara kurva penawaran dan harga produk. Nah, ini contoh nih. Yang kuning adalah kurva penawaran. Sedangkan yang PE sampai E ini adalah harga yang ditentukan. Titik potongnya mana ini? Di E ini. Atau secara garis besar atau dapat disimpulkan bahwasannya surplus production adalah area yang berbentuk atau yang terbentuk dari titik potong kurva penawaran dan harga produk. Jadi ini nih. Atau bisa dijelaskan bahwasanya yang bukan yang bawah, Pak. Nah, ini contoh. Surplus produsen secara geometri adalah area yang berada di atas kurva penawaran. Kurva penawaran yang kuning ini di atasnya. Berarti di atas yang ini nih. Ini kurva kuning di atasnya. Dan di bawah garis. Nih, garis harga. Nah, ini kurva. Jadi surplus produksinya berupa area segitiga. Maka dari itu nanti kita menghitung luas segitiga sebagai surplus produsen. Begitu. Langsung saja kita ke contoh. Jadi misalkan fungsi penawaran dari suatu produk adalah 15 plus 3Q, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah produknya. Hitung besarnya surplus produsen jika harga pasarnya adalah 60 per unit. Jadi nanti kita mencari atau menggambar dulu dalam bentuk grafik titik potong antara fungsi penawaran yang ini dan titik harga per unitnya. Jadi begitu, nanti kita menghitung itu, menggambar dulu agar ketemu titik potongnya. Baik, kita coba untuk menggambar. Nah, ini sudah saya sediakan grafiknya, diagram kartesius titik untuk menggambar titik potongnya. Jadi langkah pertama kita misalkan tadi mencari titik potong fungsi penawaran dulu. Yaitu fungsi penawaran tadi P sama dengan 15 plus 3Q. Itu fungsi penawarannya. Nah, kita cari titik potongnya dulu. Kita bisa jadi dua untuk pemisalan. Misal yang pertama, misal P sama dengan 0. Kita misalkan, Q sama dengan 0. Kita substitusikan ke fungsi penawarannya. Jika Q sama dengan 0, berapa nilai P-nya? P sama dengan 15 plus 3 kali Q-nya kan 0. Nah, tadi 0. Maka P-nya yaitu 15. Nah, kemudian jadi titik potongnya aja. Jadi diperoleh titik potongnya yaitu P, Q, P-nya 15, Q-nya 0. Nih. Kemudian yang kedua,
Misalkan I sama dengan 0. Kan formulanya P sama dengan 15 plus 3Q. Maaf, ini P bukan Q. P sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita pindah ruas terlebih dahulu. P dikurang 3Q sama dengan 15. Kenapa kok min 3? Ini kan plus pindah jadi negatif. Kalau negatif pindah jadi positif. Nah, karena P-nya 0, maka kita ganti 0 dikurang 3Q sama dengan 15. Maka dapat ditulis negatif 3Q sama dengan 15. Nah, sampai sini dulu. Jadikan nilai Q-nya adalah 1. Sementara ini adalah negatif 3, biar jadi 1, berarti dibagi dengan 3. Bagi maaf, negatif di 3. Dibagi negatif di 3. Nah, maka hasilnya adalah 3 min 3 bagi 3 ketemunya Q, 15 bagi negatif 3 ketemunya min 5. Maka titik potongnya yang kedua yaitu 0. Titik potong yang kedua yaitu 0 dan negatif 5. Jadi P-nya 0, Q-nya min 5. Pertanyaan tadi kan, pertanyaannya adalah berapa surplus produsen jika harga Rp60. Dan ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah ini. Karena itu kita gambar dulu titik potongnya. Jadi ini keadaan ini yang dari atas ke bawah itu P, tengah-tengah ini adalah 0, jadi tengah ini 0. Nilai angka 0, yang Q dari kiri ke kanan. Q kita misalkan dimulai dari 5. Kalian misal mau mulai dari 10 ya nggak masalah. Ini kita mulai dari 10 ini, maaf. Mulai dari 10. 10 20. Ini kok min sih, maaf. Ini bukan negatif. Mulai dari 10, 20, 30 sampai 60. Kita gambar titik potongnya dulu. Yang pertama 15 dan 0. Jadi ketika P-nya 15, P-nya 15 dan Q-nya 0. 15 itu kira-kira di sini nih. Ini 10, 20, 15 tengah-tengah. Nah, 15. Kemudian yang kedua, titik potong yang kedua yang ini. Yang ini. Jika P-nya 0, P-nya 0, P 0, dan Q-nya min 5, berarti ini. Sini nih. Nah, itu. Nah, kita garis terlebih dahulu. Ambil garis. Set. Lurus. Nah, itu. Karena biru. Ini adalah yang biru ini adalah kurva penawaran grafiknya. Nah, pertanyaannya jika harga 60, berarti harga kan P tadi. Jika harga 60, di sini nih 60, tarik garis. Nah, berapakah surplus produksinya? Jadi surplus production adalah membaca grafiknya
daerah di atas kurva penawaran dan di bawah harga, berarti surplus production yang ini nih. Yang ini nih. Dari 15, ini 15 ya ini. 15 ini. 15. Nah, 15 sampai 60 dan 0 sampai berapa ini? Sampai 15. Ini berupa segitiga, maka dari itu kita mencarinya adalah luas segitiga. Luas segitiga, rumusnya apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya mana? Alasnya yaitu ini. Dari 60, maaf, 0 sampai berapa ini? 15. Tuh 15 kan ya, 15. Berarti alasnya panjangnya 15. Jadi alasnya panjangnya 15, diingat. Dan tingginya itu 15, ini 15 nih, sampai 60, artinya 60 dikurang 15 gitu aja. Kita dapat tulis ini sama dengan setengah dikali alasnya tadi 15 panjangnya, karena ini nih 15 nih. Nih, perhatikan kursornya 15 dikali tingginya 60 kurang 15 nih. 45. Maka dari itu sama dengan setengah dikali 15 kali 45 itu berapa? 675. 675. Dan sama dengan, ini maaf dibagi 2 ini. 675 dikali setengah, ketemunya 337,5. Nah, ini ketemunya surplus produksinya adalah 337,5 rupiah. Jadi itu, ketika harganya 60, surplusnya ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat dalam pertemuan ini bermanfaat. Saya Iri, selamat siang ini. Masih siang waktunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.